Di video ini terlihat seperti sosok maling yang terekam CCTV saat beraksi di malam hari guys. Tapi tenang, dia bukan maling. Perkenalkan, nama dia Aditya. Dit, tolongin Dit. Singkat cerita, hobi dia itu adalah membuat dan bermain layang-layang guys. Tapi anehnya layangan buatannya itu jarang banget yang bisa terbang. Nah, katanya kali ini dia yakin akan buat layangan yang bisa terbang. Benar atau tidak? Mari kita lihat saja ya. Setelah kemarin kita sudah buat 10 ekor layangan cotek lawas dengan lebar sayap 110 cm. Yang ke-10 layangannya itu sudah bisa terbang semua dan sudah terjual semuanya guys. Tentunya saya sangat senang sekali dengan hal ini. Modal balik untung juga lumayan ada. Nah, kali ini mari temani saya buat layangan lagi. Layangan yang kali ini akan kita buat namanya itu layangan bebean guys. Masih sama kayak kemarin, sejenis layangan ikan-ikanan ya, tapi bentuknya jauh berbeda. Langkah awal tentunya kita siapkan kerangkanya terlebih dahulu ya. Kerangka pertama yang saya serut adalah kerangka kepalanya. Namanya juga pemanasan, jadi kita bikin yang mudah dulu. Sat, tiga kerangka kepalanya langsung jadi nih teman-teman. Sangat gampang sekali ya nyerut kerangka ini. Selanjutnya saya serut kerangka pinggangnya. Kerangka pinggang layangan bebean itu mirip dengan kerangka sayapnya teman-teman. Tengahnya besar, semakin ke ujung dia semakin mengecil dan makin lentur. Katanya supaya nanti pas terbang itu bisa ngelok-ngelok guys. Apakah benar? Mari kita buktikan ya. Oke, 3 kerangka pinggang sudah selesai. Panjangnya hampir 2 kali lipat dari kerangka kepala tadi. Selanjutnya saya serut kerangka batang tengahnya guys. Masih sama-sama simpel, yaitu tidak menentukan kelenturan batang. Cuman batang lurus yang kaku doang. Nah, dan ini dia 3 kerangka batang lurusnya. Untuk serat bambunya kalian bisa lihat sendiri. Bagus nggak? Oke teman-teman, cuaca di pagi hari ini cerah sekali. Angin pun ada, lumayan cocok nih buat nerbangin layangan. Dan di sana terpantau ada satu layangan tuh teman-teman. Layangan ular kayaknya tuh. Kelihatan kan? Oke, mari kita lanjut nyerut. Masuk di tahap nyerut kerangka sulit, apalagi kalau bukan kerangka sayapnya teman-teman. Kali ini kita harus sabar dan pelan-pelan nyerutnya guys. Kalau kelewat terus kekecilan, terus mau nggak mau harus ulang dari awal lagi, ganti bambunya, itu semua sering saya alami guys. Maka dari itu saya bikin yang seteliti mungkin agar nggak terjadi hal seperti itu lagi. Ada beberapa yang harus diperhatikan saat membuat kerangka sayap layangan. Ada yang namanya kelenturan batang, terus bentuk lekukan, besar kecilnya. Itu semua harus sama antara sayap kanan dan kiri. Itulah yang menjadi lama kalau saya nyerut kerangka sayap. Nah, kira-kira untuk ukurannya cuman segini. Besar dan kaku di tengah, semakin ke ujung itu semakin kecil dan lentur teman-teman. Dan untuk bentuknya kurang lebih seperti ini ya, kayak sayap-sayap pada umumnya. Dan itu dia 3 ekor kerangka sayapnya sudah jadi. Lanjut, mari kita serut kerangka yang terakhir, yaitu sepasang kerangka ekornya. Masih lama ternyata prosesnya guys. Ukuran kerangka ekornya itu besar di paling atas dan saya bikin kotak. Lalu semakin ke bawah dia semakin kecil dan bentuknya itu bulat. Kira-kira seperti ini ya jadinya. Dan kalau kita tekuk bakalan kayak joran pancing gitu guys bentukannya. Oke, semua kerangkanya sudah jadi, mari kita review dulu. Nih ada kerangka kepala, terus pinggang, badan tengah, sayap, dan ini ekor. Total kerangka untuk satu layangan bebean mini itu ada 6 kerangka. Lanjut tentunya mari kita rakit kerangka-kerangka ini. Saya pisah-pisahkan lagi karena barusan saya acak-acak. Dan untuk kerangka badannya saya luruskan teman-teman, karena bambu yang saya punya pada bengkok-bengkok semua. Caranya tinggal letakkan di atas api dan jangan lupa diputar-putar biar tidak gosong. Setelah itu tinggal kita tekan-tekan sesuai yang kita inginkan. Kalau sekiranya belum lurus juga, kita panaskan lagi dan kita tekan-tekan lagi sampai benar-benar bambunya itu lurus.
Untuk proses merakit kerangka, saya mulai dari ikat kerangka sayapnya dengan kerangka badannya. Untuk mengikat sayapnya harus ada di tengah-tengah ya, biar tidak panjang satu tentunya. Biasanya kalau orang-orang kulitnya yang ditekuk guys, tapi kalau saya kebiasaan kulitnya yang di luar, kebalikannya ya. Untuk benang saya cuman pakai benang jahit biasa. Selanjutnya kita pasang kerangka kepalanya. Kerangka kepala itu panjangnya 1/4 dari panjang sayapnya. Karena panjang sayap 120 cm, jadi kerangka kepalanya itu 30 cm. Selanjutnya kita pasang kerangka pinggangnya. Panjangnya itu hampir 2 kali lipat dari kerangka kepala tadi guys. Seperti layangan cotek kemarin, layangan bibian kali ini juga saya pasangi tatakan untuk penegul ekornya. Tujuannya supaya ekornya itu tidak terlalu nungging ke belakang. Panjang kerangka ekornya itu sama dengan panjang batang tengahnya. Saya tambahi 7 cm untuk bagian penegulnya. Kira-kira ukuran kayak gitu bener nggak? Sepertinya bener ya. Saya lihat cara orang-orang menentukan panjang ekor juga kurang lebih seperti itu. Setelah semua kerangka terpasang, lanjut di ujung-ujung kerangkanya kita belah sedikit untuk wadah talinya nanti. Pemasangan tali lis kerangkanya saya mulai dari pasang tali di ujung sayapnya. Setelah itu kita tarik ke kerangka pinggangnya. Punya jarak 10 cm mungkin dari ujung kerangka pinggangnya. Pastikan panjang talinya sama kanan kiri biar presisi, bagus, dan enak dilihat. Setelah itu kita mulai lagi dari ujung kerangka kepalanya nyambung ke kerangka sayap guys. Berjarak 1 jengkal dari ujung sayapnya. Lalu dilanjut ke ujung kerangka pinggangnya. Sama halnya dengan tadi, diukur dulu sebelum diikat. Setelah sama baru diikat yang kencang. Selanjutnya tinggal kita sambung ke ujung-ujung ekornya. Masih sama, yaitu kita ukur biar presisi. Nah, dan akhirnya satu kerangkanya sudah jadi. Kira-kira bentuknya seperti ini ya. Lebar sayapnya 110 cm dan tinggi layangnya itu 170 cm teman-teman. Mari kita lihat kelenturannya. Bentar. Yo, ternyata kaku guys. Ekornya itu ternyata masih agak kaku ya. Tapi nggak apa-apa, dijamin terbang kok ini. Kalau bikin bebian saya optimis bisa terbang guys. Kita lanjut karena masih jadi 1 kurang 2 lagi guys. Aman lah ya, cuman 2 doang kok. Rasanya itu kayak cepet gitu guys, karena kemarin kita sudah selesaikan 10 ekor cotek lawas sekaligus. Kalian tahu sendiri kan, nempel-nempel motif cotek lawas itu gimana rasanya? Pegel iya, capek iya, pusing juga iya. Karena kepalanya nunduk terus menerus guys. Lama-kelamaan pusing jadinya. Tapi semua itu terbayarkan dengan terjualnya 10 layangan tersebut guys. Itu pun masih ada yang pesan lagi. Dan juga saya iseng upload di TikTok, view-nya rame dan langsung di komen sepuhnya guys. Ini buktinya, kalau nggak percaya. Beli gede Sugi yang komen guys, mantap sekali ya. Bagi kalian yang penasaran dengan akun TikTokku ini, nanti bakalan saya kasih linknya di kolom deskripsi. Kalau nggak lupa tapi ya. Oke lanjut, cara ngerakitnya tetap sama saja kayak tadi. Nah, dan akhirnya 3 kerangka layangan bebian mini sudah jadi. Kurang lebih seperti ini ya jadinya. Untuk ikatan kerangkanya dari dekat kayak gini guys penampakannya. Mohon maaf nggak rapi karena saya ngikatnya, yang penting kenceng doang. Masih belum selesai, sekarang mari kita sampul 3 kerangka bebian ini. Kita potong dulu plastik di tengahnya untuk bikin warna tengahnya teman-teman. Kalian jangan terlalu berharap ya, warna tengah bebianku kali ini akan saya buat yang simpel saja. Mari kita lihat yang simpel apakah bagus juga. Warna terang seperti kuning dan merah saya tempel dari depan, sedangkan warna hitamnya saya tempel dari belakang supaya warna hitamnya tidak terlalu bolong-bolong. Soalnya warna hitam kalau langsung nempel api gampang sekali bolongnya guys. Kita tempel ke warna utamanya dan langsung kita potong menyesuaikan kerangka layangannya. Saya pakai penggaris supaya potongannya itu jadi tambah rapi ya. Cara nempel plastik kayak biasanya, dimulai dari ujung-ujungnya terlebih dahulu. Saya mulai dari ujung atas, kemudian ujung ekornya.
Dan lanjut ke ujung-ujung sayapnya, 4 titik ini jadi kunci agar nyampul bebian jadi kencang. Setelah itu nempel-nempel plastik ke sekelilingnya jadi lebih mudah dan cepat guys. Biar nggak kayak bebian kaplik, jadi saya tambahi sirip di samping-sampingnya. Kita buat yang simpel saja dan langsung kita tempel ke layangannya. Nah, seperti inilah penampakan layangan bebian buatanku. Maaf sekali untuk siripnya, saya bener-bener nggak niat bikinnya guys. Nggak apa-apa lah ya. Mari kita lihat plastiknya, kira-kira kenyat gak nih? Agak melang-meling ya guys, lumayan. Kelenturannya juga lumayan lah ya. Pokoknya optimis nih bakalan bisa terbang. Masih jadi 1 kurang 2 lagi. Mari kita kerjakan. Yuk. Wah. Mulai dari pemotongan plastik sampai selesai itu sama saja teman-teman. Paling nanti bedanya di warna tengah doang ya. Warna tengah kali ini saya bikin dominan merah. Kira-kira bagus gak ya hasilnya? Mari kita lihat nanti. Nah, hasilnya ternyata seperti ini teman-teman. Bagus juga ternyata ya. Yang nggak bagus adalah warna kepes atau siripnya. Soalnya saya bener-bener malas banget bikin siripnya guys. Soalnya sudah capek ya. Oke, lanjut layangan yang terakhir. Kali ini kita sampul dengan warna putih. Beda dengan 2 layangan yang kemarin kita bikin itu ya. Karena warnanya putih, jadi nanti untuk warna tengahnya tinggal kita tempel-tempel aja di atasnya. Warna merah, kuning, hitam, dan putih jadi yang paling pasaran untuk nyampul bebian guys. Kenapa kok nggak pakai warna biru aja ya? Nempel-nempel plastiknya kalau ini saya pakai paku yang dipanaskan guys. Kalau pakai obat nyamuk dijamin bolong besar-besar nanti. Ternyata pakai warna putih ditambah variasi warna tengah seperti itu bagus juga guys. Jadi pingin bikin yang lebih besar lagi. Oke, 3 ekor bebian sudah jadi. Dan singkat cerita 2 layangan bebian hitam yang kemarin kita buat itu sudah langsung terjual guys. Tinggal 1 doang ya. Terpantau cuaca pada hari ini sangat mendung, gelap sekali teman-teman. Itu tower kalau di sini namanya. Nah, itu tower Smart Friend. Oke. Mari kita pasang tali gocinya ya. Tali goci saya pakai senar nomor 600 dan tali goci bebian sangat simpel sekali, hanya ada 2. Satunya ada di pertemuan antara kerangka sayap dengan badan, dan yang satunya lagi ada di kerangka pinggangnya teman-teman. Ikat yang kenceng ya tentunya. Serta untuk sudut tali gocinya saya bikin kedap sedikit teman-teman, atau agak naik dikit. Oke, layangan beres, tali goci juga beres, tinggal nerbangin. Tapi cuaca nggak mendukung sekali. Cuaca mendung disertai nggak ada angin sama sekali. Mantap ya, kombinasi yang sangat sempurna untuk bikin mood melayangan jadi menurun drastis. Tapi emang sih musim panas tahun ini random banget ya. Panas mendung gitu aja terus. Benar kan? Keesokan harinya cuacanya sangat cerah kayak gini. Tanpa berlama-lama langsung saja mari kita pergi ke lokasinya. Sambung senarnya ke tali goci. Kali ini kita pakai senar nomor 500 ya. Mohon maaf HP saya cuma 1, hanya untuk perekaman video short. Untuk video panjang jadinya kayak gini ya. Langsung saja mari kita terbangkan. Caranya tinggal kita tarik-tarik saja.
Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat, layangannya itu langsung bisa mengudara tanpa perlu setting-setting apapun. Soalnya dari tahun-tahun kemarin saya buat layangan bebean itu belum pernah guys yang namanya itu gagal terbang. Semuanya itu bisa terbang walaupun terbangnya itu belum terlalu bagus. Jadinya lama-kelamaan apal juga cara buatnya, mulai dari nyerut bambu sampai pasang tali goci. Alhasil kebanyakan bisa mengudara. Setelah kemarin mendung, hari ini panas sekali dan angin lumayan besar guys. Memang random banget ya. Dan kali ini terbangnya nggak sendirian, itu ada layangan cotek lawas kecil sekali guys, kelihatan nggak? Dan itu ada juga layangan ular-ularan, nah kelihatan kan? Oke, dan ini layangan bebeannya, mantap. Mungkin kalau kita kasih sendaran lebih bagus kali ya, ada bunyi-bunyiannya. Benar juga teman-teman, pinggangnya itu saya buat ujungnya itu kecil jadinya bisa ngelok. Gimana kalau kita bikin kaku, apakah bisa ngelok? Bisa nggak ya? Saya nggak tahu. Mari kita nikmati dulu ayunan dari layangan bebean ini sebelum terjual ke orang lain. Teruntuk kalian para suhu layangan bebean, coba tulis dong komen kekurangannya layangan ini itu apa. Dilis juga bisa. Yang pasti ini kurang sendaran memang karena nggak ada sendarannya. Lalu apalagi, apakah warnanya yang kurang atau bentuknya yang kurang mirip? Coba dong tulis ya. Mantap. Oke teman-teman, kesimpulannya yaitu layangannya bisa terbang. Dan mungkin cukup sekian video pada kali ini, karena layangan ini juga sebenarnya udah punya orang lain guys, katanya mau diambil nanti. Kita turunkan pelan-pelan agar layangannya selamat ke daratan lagi tanpa lecet sedikit pun. Menurunkan layangan juga ada caranya, nggak asal nurunin doang ya. Pastikan agar layangannya itu tidak ngebrok atau nuncep, soalnya kerangka kepala itu rawan patah guys kalau nuncep. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton dari proses awal pembuatan sampai proses penerbangan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like kalau kalian suka, dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Video selanjutnya saya akan buat layangan yang banyak lagi. Penasaran? Tunggu saja. Terima kasih.